Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuktikan rumus dari efek Compton. Pertama, kita ke konsep dasar. Konsep dasar dari efek Compton berlandaskan pada gelombang elektromagnetik dari Planck yang dianggap sebagai partikel yang disebut foton. Foton adalah partikel dengan energi tertentu yang disebut dengan foton energi. Maka, ciri khas dari partikel itu harus mengalami tumbukan. Nah, selanjutnya kita akan melihat tumbukan foton dengan sebuah elektron. Nah, pada gambar ini terdapat sinar X atau foton dan elektron. Sinar X atau foton ini menumbuk elektron bebas di dalam suatu logam. Nah, kalau terjadi tumbukan seperti ini, maka foton atau sinar X ini berlaku sebagai partikel yang mengakibatkan elektron akan terpental ke sudut lain. Nah, ini di sini membentuk sudut psi elektronnya, dan foton juga akan terhambur ke sudut lain. Dia ini membentuk sudut theta untuk fotonnya. Nah, dalam setiap tumbukan pasti berlaku yang pertama yaitu hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum itu berbunyi momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Nah, untuk foton, momentum, dia kan foton bergerak sehingga dia memiliki kecepatan. Kalau memiliki kecepatan, maka dia memiliki momentum. Momentum foton itu P, berarti setelah tumbukan dia memiliki momentumnya P aksen. Nah, kalau untuk elektron dia PE. Yang kedua, energi foton sebelum tumbukan lebih besar daripada energi foton setelah tumbukan. Energi foton sebelum tumbukan itu E sama dengan H dikali V, setelah tumbukan dia H V aksen. Nah, untuk elektronnya itu kan diam, sehingga E-nya dia mc². Di sini E untuk elektron. Karena energi foton sebagian itu diberikan ke elektron, sehingga elektron bergerak dengan kecepatan energi tertentu yang mengakibatkan panjang gelombang foton sebelum tumbukan lebih kecil dari panjang gelombang foton setelah tumbukan. Jadi di sini ada lambda, di sini ada lambda aksen. Selanjutnya kita akan mencari hubungan antara energi dan momentum relativistik. Benda atau partikel, kecepatan cahaya, rumusan ini kita meninjau benda atau partikel bergerak mendekati kecepatan cahaya. Karena ketika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka muncul efek relativitas yang dijelaskan oleh Einstein. Di sini saya akan merumuskan hubungan antara energi dan momentum relativistik. Kita tahu bahwa persamaan dari energi total sebuah partikel atau benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya adalah E sama dengan mc². Ketika partikel bergerak, maka memiliki momentum yaitu P sama dengan M kali V. Sedangkan massa yang bergerak itu sendiri besarnya yaitu M sama dengan gamma mu0. Gamma adalah persamaan yang muncul dari transformasi Lorentz. Dilanjutkan, E sama dengan mc² ini kita bisa ubah menjadi E sama dengan mu0 per akar 1 min V² per C² dikali C². Dan yang P ini menjadi P sama dengan mu0 per akar 1 min V² per C² dikali V.
ini digunakan ketika massa ia bergerak. Nah, selanjutnya kita kuadratkan E dan P-nya. Yang E menjadi E kuadrat sama dengan mu0 kuadrat per, karena akar dikuadratkan maka akarnya hilang, menjadi 1 min V kuadrat per C kuadrat dikali C pangkat 4. Nah, untuk yang P dikuadratkan menjadi sama mu0 kuadrat per ini sama 1 min V kuadrat per C kuadrat dikali V kuadrat. Nah, ini yang P kuadrat kita bisa ubah menjadi 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan mu0 kuadrat V kuadrat per P kuadrat. Nah, ini kita bisa tuliskan sebagai persamaan 1, ini persamaan kedua. Cara mendapatkan hubungan energi dan momentum relativitas, kita akan mengombinasikan persamaan E kuadrat ini dan ini, yaitu persamaan energi dan momentumnya. Sehingga kita bisa tuliskan E kuadrat sama dengan mu0 kuadrat dikali C pangkat 4 per 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini kita bisa ganti dengan yang ini, sehingga mu0 kuadrat kali V kuadrat per P kuadrat sama dengan P-nya naik ke atas, mu0 kuadrat kali C pangkat 4 kali P kuadrat per mu0 kuadrat V kuadrat. Nah, ini kita bisa tuliskan sebagai persamaan ketiga. Nah, persamaan ketiga ini kita bisa manipulasikan, yaitu menjadi E kuadrat sama dengan mu0 kuadrat C pangkat 4, P-nya masuk sehingga P kuadrat per mu0 kuadrat V kuadrat min 1 plus mu0 kuadrat C pangkat 4. Kenapa? Sebenarnya ini gak bermasalah, karena jika dikalikan silang, ini kali ini, hasilnya ini dikali ini, kan min mu0 kuadrat C pangkat 4. Di sini ada plus, sehingga dia bisa saling menghilangkan. Nah, kita lanjutkan. E kuadrat sama dengan mu0 kuadrat C pangkat 4 P kuadrat per mu0 kuadrat V kuadrat min 1. Ini kita bisa ubah menjadi mu0 kuadrat V kuadrat per mu0 kuadrat V kuadrat tutup kurung plus mu0 kuadrat C pangkat 4. Nah, selanjutnya E kuadrat sama dengan mu0 kuadrat C pangkat 4. Nah, karena ini sama-sama per mu0 kuadrat V kuadrat, sehingga kita bisa tuliskan P kuadrat min mu0 kuadrat V kuadrat per mu0 kuadrat V kuadrat plus mu0 kuadrat C pangkat 4. E kuadrat sama dengan mu0 bisa saling menghilangkan, sehingga tersisa P-nya kita keluarkan P kuadrat C pangkat 4 buka kurung, karena P-nya keluar sehingga dia 1 min mu0 kuadrat V kuadrat per P kuadrat per V kuadrat ditambah mu0 kuadrat C pangkat 4. Nah, jika dikalikan silang P kuadrat C pangkat 4, ini benar 1. Nah, ini kali ini sama, makanya dia dibagi P kuadrat supaya P kuadratnya hilang dan persamaannya sama dengan yang ini. Nah, dilanjutkan. E kuadrat sama dengan P kuadrat C pangkat 4 kita bisa jabarkan menjadi C kuadrat dikali C kuadrat. 1 min mu0 kuadrat V kuadrat per P kuadrat
per V kuadrat ditambah mu 0 kuadrat C pangkat 4. Nah, kita lanjutkan. Sehingga E kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat, buka kurung, C-nya, C yang ini kita taruh di dalam, C kuadrat min mu 0 kuadrat V kuadrat C kuadrat per P kuadrat bagi V kuadrat ditambah mu 0 kuadrat C pangkat 4. Coba kalikan silang, ini hasilnya sama, ini hasilnya juga sama. Nah, kita masukkan persamaan kedua ke persamaan ini. Sehingga E kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat min, nah ini mu 0 V kuadrat per P kuadrat, ini berarti kita ganti menjadi C-nya kita keluarin dulu, C kuadrat 1 min V kuadrat per C kuadrat per V kuadrat ditambah mu 0 kuadrat C pangkat 4. E kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat, buka kurung, C kuadrat min, ini kita kalikan, nah min C kuadrat, min sama min plus, berarti C kuadrat V kuadrat per C kuadrat ditambah mu 0 kuadrat C pangkat 4. E kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat, ini saling menghilangkan, 0, ini menghilangkan, maaf, ini ketinggalan, V kuadrat, ini menghilangkan, C bagi C 1, V kali V, V bagi V 1, sehingga sisa 1, berarti 1 plus mu 0 kuadrat C pangkat 4. E kuadrat sama dengan dikali 1, berarti P kuadrat C kuadrat plus mu 0 kuadrat C pangkat 4. Nah, ini bisa kita tuliskan sebagai persamaan keempat. Karena kecepatan foton adalah C dan energinya, maka mu 0 harus sama dengan 0. Jadi foton harus dianggap sebagai zarah dengan massa diam sama dengan 0. Energinya hanya energi kinetik saja. Sehingga ini kan mu 0-nya 0. Sehingga persamaannya yaitu menjadi E kuadrat sama dengan P kuadrat kali C kuadrat. Ini 0 nggak usah dituliskan. Nah, yang ini bisa kita akarkan untuk menghilangkan pangkat 2-nya. Nah, kalau kita akarkan, hasilnya yaitu E sama dengan P dikali C. Ini kita bisa tulis sebagai persamaan kelima. Selanjutnya, ini bisa diubah menjadi P sama dengan E per C. P sama dengan E kita ketahui energinya yaitu H dikali V per C. P sama dengan H per lambda. Nah, ini kita tuliskan sebagai persamaan ke-6. Hubungan ini dipergunakan untuk menelaah tumbukan antara foton dengan elektron. Tinjau sebuah foton sinar X yang melakukan tumbukan dengan sebuah elektron dari bahan penghambur. Karena energi foton sangat besar dibandingkan dengan tenaga ikat elektron dalam bahan, maka secara praktis elektron dapat dianggap sebagai elektron bebas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum berbunyi, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda, maka jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Secara matematis dapat dituliskan yaitu
P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Nah, untuk menghitung tumbukan antara foton dengan elektron, kita bisa menggunakan gambar ini, yang ini, untuk mencari momentum di sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita bisa gambarkan seperti ini. Untuk elektron, untuk foton, psi, theta, ini sumbu Y-nya. Nah, ini R, kita ibaratkan R, dan ini R aksen. Untuk sumbu X, berarti dia menggunakan cos. Pertama untuk elektron, cos psi sama dengan cos sami, samping miring. Sampingnya yaitu di sini X, miringnya R. Sehingga X sama dengan R cos psi. R-nya kita ubah menjadi P. Berarti P cos psi. Selanjutnya untuk yang foton. Foton. Cos theta. Cos samping miring, sampingnya X per R aksen, menjadi X sama dengan R aksen cos theta. R aksennya kita ubah yaitu P1 cos theta. Nah, selanjutnya untuk sumbu Y. Sumbu Y. Sumbu Y berarti kita menggunakan sin. Pertama untuk elektron, sin psi. Sin demi, depan miring, depannya Y, miringnya R. Sehingga Y sama dengan R sin psi. R-nya kita ubah menjadi P sin psi. Selanjutnya untuk foton, sin theta sama dengan sin Y per R aksen, menjadi Y sama dengan R aksen sin theta. R aksennya kita ubah yaitu P1 sin theta. Selanjutnya kita mencari momentum di sumbu X dan sumbu Y. Terlebih dahulu di sumbu X dulu. Sumbu X. Momentum tadi kan P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Nah, untuk sumbu X kan ada foton, ada elektron. Berarti foton dia mempunyai momentum, yaitu momentum awal ditambah elektron, dia nggak punya kecepatan sehingga dia nggak punya momentum. 0 sama dengan foton setelah tumbukan P1 sumbu X, berarti yang ini P1 cos theta ditambah elektron setelah tumbukan, berarti ini di sumbu X ya, P cos psi. Nah, sama dengan P0 P1 cos theta ditambah P cos psi. Atau kita bisa pindahkan ruas ya, sehingga P cos psi sama dengan P0 min P1 cos theta. Nah, ini persamaan ke-7. Persamaan ke-7 momentum di sumbu X. Selanjutnya kita ke sumbu Y. Sumbu Y. Momentum P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Di sumbu Y, P fotonnya di sumbu Y nggak ada, 0. Elektronnya 0, sama dengan foton di sumbu Y, yaitu P1 sin theta ditambah P sin psi. Nah, kita ingat, ini berarti
gini. Kuadran 1, 2, 3, 4. Kuadran 4 itu kan miliknya si cos. Sedangkan ini sin, berarti sinnya ini bernilai min. Nah, kita pindah ruaskan saja supaya tidak ada nilai minnya, yaitu P sin psi sama dengan P1 sin theta. Nah, ini untuk persamaan 8. Selanjutnya, persamaan 7 dan 8 ini bisa kita kuadratkan. Jadi, kita sampingnya kita tulis ulang persamaan 7-nya. P cos psi sama dengan P0 min P1 cos theta, dan persamaan 8-nya P sin psi sama dengan P1 sin theta. Nah, ini dikuadratkan. Kuadrat. Sehingga P kuadrat cos kuadrat psi ditambah P kuadrat sin kuadrat psi sama dengan P0 kuadrat min 2 P0 P1 cos theta ditambah P1 kuadrat cos kuadrat theta ditambah P1 sin kuadrat theta. Kuadrat theta. Nah, karena ini kan P kuadrat, karena sama kita bisa keluarkan, sehingga menjadi P kuadrat buka kurung cos kuadrat psi ditambah sin kuadrat psi sama dengan P0 kuadrat min 2 P0 P1 cos theta ditambah ini sama kuadrat, sehingga P1 kuadrat cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Nah, kita ketahui bahwa cos kuadrat ditambah sin kuadrat itu kan 1. Sehingga P kuadrat 1 sama dengan P0 kuadrat min 2 P0 P1 cos theta ditambah P1 kuadrat 1. P kuadrat sama dengan P0 kuadrat min 2 P0 P1 cos theta plus P1 kuadrat. Nah, P kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah P1 kuadrat min 2 P0 P1 cos theta. Ini kita bisa tuliskan sebagai persamaan ke-9, yaitu penjumlahan dari persamaan 7 dan 8, yaitu hukum kekekalan momentum pada sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya, kita akan ke rumus energi relativistik. Kita ketahui bahwa rumus energi relativistik yaitu E sama dengan K plus E0. Kekekalan energi relativistik totalnya yaitu E. E-nya ya, kita bisa tuliskan E foton dan E elektron. E fotonnya berarti E0 plus E elektronnya diam M mu 0 C kuadrat sama dengan E foton, E elektron, dan energi kinetik. E foton, energi kinetik, dan elektron mu 0 C kuadrat. Nah, ini bisa menghilangkan sehingga E0 sama dengan E1 plus K. E0 min E1 sama dengan K. Nah, karena untuk foton E sama dengan P kali C sesuai dengan persamaan kelima, maka menjadi E sama dengan P kali C. E sama dengan P kali C. Berarti
P0C dikurang P1C sama dengan K. C-nya kita keluarkan sehingga P0 min P1 sama dengan K. Kita tuliskan ini sebagai persamaan ke-10. Untuk elektron, kita ketahui pada persamaan keempat hubungan antara energi dengan momentum relativistik, yaitu kita bisa tuliskan ulang E kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat ditambah mu 0 kuadrat C pangkat 4. Nah, E ini kita bisa ubah, kita bisa masukkan ini ke sini, sehingga kita tuliskan K plus E0 ini kan mu 0 C kuadrat, berarti mu 0 C kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat plus mu 0 kuadrat C pangkat 4. Ini K kuadrat ditambah 2K mu 0 C kuadrat ditambah mu 0 kuadrat C pangkat 4 sama dengan P kuadrat C kuadrat plus mu 0 kuadrat C pangkat 4. Ini saling menghilangkan sehingga K kuadrat plus 2K mu 0 C kuadrat sama dengan P kuadrat C kuadrat. Nah, C-nya pindah ruas. K kuadrat plus 2K mu 0 C kuadrat per C kuadrat sama dengan P kuadrat. Ini dibagi ini dibagi ini. Berarti K kuadrat per C kuadrat ini yang hilang plus 2K mu 0 sama dengan P kuadrat. Nah, kita tuliskan ini sebagai persamaan ke-11. Masukkan persamaan 10 dan 11 ke persamaan 9, yaitu persamaan yang didapatkan dari penjumlahan hukum kekekalan momentum pada sumbu X dan sumbu Y. Kita tulis ulang terlebih dahulu, yaitu P kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah P1 kuadrat min 2 P0 P1 cos theta. Masukkan persamaan 10 dan 11 ke persamaan ini. Persamaan 10 kan kita tulis ulang dulu. Persamaan 10 C P0 min P1 sama dengan K 11 K kuadrat per C kuadrat plus 2K mu 0 sama dengan P kuadrat. Nah, P kuadrat ini kita gantikan ke sini sehingga K kuadrat per C kuadrat ditambah 2K mu 0 sama dengan P0 kuadrat ditambah P1 kuadrat min 2 P0 P1 cos theta. Nah, K kita ganti dengan ini sehingga C P0 P1 kuadrat per C kuadrat ditambah 2K mu 0 sama dengan P0 kuadrat plus P1 kuadrat min 2 P0 P1 cos theta. Nah, kita kuadratkan sehingga kan menjadi C kuadrat P0 min P1 kuadrat per C kuadrat plus 2K mu 0 sama dengan K. Maaf, K-nya ini juga diganti. K-nya diganti dengan yang ini. Mu 0 C P0 min P1 sama dengan P0 kuadrat ditambah P1 kuadrat min 2 P0 P1 cos theta. Nah, ini saling menghilangkan sehingga tersisa P0 min P1 kuadrat ditambah 2 mu 0 C P0 min P1 sama dengan P0 kuadrat plus P1 kuadrat min 2 P0 P1 cos theta. Nah, ini menjadi
P0 kuadrat min 2P0 P1 plus P1 kuadrat ditambah 2 mu 0 C P0 min P1 sama dengan P0 kuadrat plus P1 kuadrat min 2 P0 P1 cos theta. Nah, P0 menghilangkan, P1 menghilangkan, sehingga ini kan ada dua, berarti duanya dicoret, sama-sama dicoret, berarti tersisa dicoret dan dikalikan dengan min, berarti P0 P1 min mu 0 C P0 min P1 sama dengan P0 P1 cos theta. Nah, selanjutnya mu 0 C P0 min P1 sama dengan, pindah, berarti P0 P1 cos theta min P0 P1. Nah, kita kalikan dengan min, berarti mu 0 C P0 min P1 sama dengan min P0 P1 cos theta plus P0 P1. Mu 0 C P0 min P1 sama dengan P0 P1 bisa kita keluarkan, berarti 1 min cos theta. Ini P nya kan P0 P1 plus P1, P0 min P0 P1 cos theta. Nah, selanjutnya kita sama-sama bagi dengan P0 P1. Mu 0 C P0 min P1 dibagi P0 P1 sama dengan P0 P1 1 min cos theta per P0 P1. Coret, berarti mu 0 C P0 per P0 P1 dikurang mu 0 P1 mu 0 C P1 P0 P1 sama dengan 1 min cos theta. P0 P0 P1 P1 mu 0 C per P1 dikurang mu 0 C per P0 sama dengan 1 min cos theta. Nah, ini menjadi kita keluarkan mu 0 nya, sehingga 1 per P1 min 1 per P0 mu 0 C sama dengan 1 min cos theta. Nah, kita lanjutkan di sini 1 min P1 min 1 per P1 dikurang 1 per P0 sama dengan mu 0 nya pindah, sehingga 1 min cos theta per mu 0 C. Nah, kita lanjutkan ke sini. Kita tulis ulang 1 per P1 dikurang 1 per P0 sama dengan 1 min cos theta per mu 0 C. Nah, 1 per P1 dikurang 1 per P0 sama dengan 1 per mu 0 C 1 min cos theta. Jika dikalikan kan sama hasilnya kayak ini. Nah, ini kita tulis sebagai persamaan ke-12. Nah, karena P sama dengan H per lambda sesuai dengan persamaan ke-6. Nih, P sama dengan H per lambda. Ya, tulis dulu P sama dengan H per lambda.
sesuai dengan persamaan 6, maka ini P-nya bisa kita ubah, yaitu 1 per P1 berarti H per lambda 1 H per lambda 0 sama dengan 1 per mu 0 C 1 min cos theta. Selanjutnya ini sama-sama dikali dengan H untuk menghilangkan H yang di bawah ini. Dikalikan berarti kan tinggal lambda 1, kan coret-coret lambdanya pindah ke atas, dikurang lambda 0 sama dengan 1 per mu 0 C 1 min cos theta dibagi H. Maaf, dikali H berarti di sini H. Maaf, kita tulis ulang, lambda 1 min lambda 0 sama dengan dikali H berarti H per mu 0 C 1 min cos theta. Nah, ini kita bisa tuliskan sebagai persamaan ke-13. Diketahui H per mu 0 C ini adalah panjang gelombang Compton. Panjang gelombang Compton yang besarnya yaitu 2,43 dikali 10 min 12 meter atau 0,0243 angstrom. Sehingga kita bisa ubah, yaitu berarti ini delta lambda sama dengan ini lambda C dikali 1 min cos theta. Nah, kita sudah menemukannya, yaitu yang ini dengan yang ini. Mungkin itu saja pembuktian rumus efek Compton dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.